warahmatullahi wabarakatuh. Siamu, salam kemanusiaan. Saya Yunita Syafitri dengan NIM 0306223163 dari kelas PGMI 5 semester 5. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan materi kepala merahan tentang donor darah. Sebelum kita membahas tentang donor darah, pentingnya untuk memahami dasar-dasar fungsi darah dalam tubuh. Darah memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam tubuh manusia. Ada 4 jenis golongan darah yang utama, yaitu AB, A, B, AB, dan O. Fungsi darah dalam tubuh. Darah tidak hanya sekedar cairan merah yang mengalir di dalam tubuh, tetapi memiliki berbagai fungsi vital. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh yang memerlukannya untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk mengeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, menggantikan sel-sel yang rusak dan mendukung perbaikan jaringan, terutama setelah ada cedera atau kerusakan jaringan. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai sistem pertahanan dengan membawa sel darah putih yang berperan melawan infeksi dan penyakit. Darah sendiri terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-kepingan darah atau trombosit. Donor darah dan transfusi darah adalah tindakan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah yang merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke orang yang membutuhkan transfusi darah. Ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai situasi medis seperti kecelakaan, operasi besar, atau kondisi medis yang memerlukan darah tambahan. Darah yang didonorkan bisa berupa darah lengkap yang mengandung seluruh komponen darah atau komponen darah tertentu, seperti hanya sel darah merah, plasma, atau trombosit. Pembagian ini dilakukan sesuai kebutuhan pasien yang akan menerima transfusi. Ada 2 jenis donor darah yang umumnya dilakukan. Yang pertama, donor darah sukarela. DDS ini adalah proses di mana seseorang mendonorkan darah tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut akan diberikan. Biasanya dilakukan di unit transfusi darah atau saat ada acara donor darah. Yang kedua, donor darah pengganti DDP. Ini adalah proses di mana seseorang mendonorkan darahnya kepada pasien tertentu, misalnya kerabat atau teman. Dan donor ini tahu kepada siapa darahnya akan diberikan. Syarat menjadi pendonor darah: setiap orang sehat dapat menjadi pendonor darah. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya: yang pertama, pendonor darah harus berusia 18 tahun hingga 60 tahun. Yang kedua, kondisi kesehatan harus baik yang dinilai dari pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin harus minimal 12,5 gram agar donor tepat aman bagi pendonor dan penerima. Yang kelima, tekanan darah juga harus berada pada atas normal, yaitu sistolik 100 sampai 180 mAhg. Yang keenam, tidak ada penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau penyakit lainnya yang bisa menular melalui darah. Yang ketujuh, bagi wanita, mereka yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenakan mendonorkan darahnya sampai kondisi kembali normal. Selanjutnya, manfaat donor darah. Banyak manfaat yang bisa didapatkan setelah mendonorkan darah. Yang pertama, kepuasan batin. Dengan mendonorkan darah, kita bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan. Ini memberikan kepuasan tersendiri bagi banyak orang. Yang kedua, kesehatan kita terpantau. Sebelum mendonorkan darah, ada pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Dengan begitu, pendonor juga bisa memantau kesehatannya secara rutin. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat. Donor darah dapat merangsang produksi sel-sel darah baru yang bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, bergabung dalam organisasi PMI. Donor darah sukarela biasanya terdaftar dalam PMI dan mendapat kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan sosial.
Yang kelima, meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Semakin banyak yang mendonorkan darah secara sukarela, semakin tinggi tingkat kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat. Proses menjadi pendonor darah sukarela bagi yang berminat menjadi pendonor darah sukarela, berikut adalah proses yang biasanya dilalui. Yang pertama, datang ke unit transfusi darah UTD, PMI atau mengikuti acara donor darah sukarela yang diselenggarakan di tempat umum seperti pusat pembelanjaan atau perkotaan. Yang kedua, mengisi formulir yang berisi data diri dan riwayat kesehatan. Ini penting untuk memastikan darah yang didonorkan aman bagi penerima. Yang ketiga, setelah itu, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan oleh petugas untuk memastikan calon pendonor memenuhi syarat. Yang keempat, pengambilan darah akan dilakukan oleh asisten transfusi darah ATD yang berpengalaman. Proses pengambilan darah biasanya berlangsung cepat, yaitu sekitar 10 menit dan aman untuk dilakukan. Yang kelima, kartu tanda anggota donor darah akan diberikan sebagai bukti bahwa seseorang telah mendonorkan darahnya. Kartu ini juga memudahkan pendonor darah untuk mendonorkan darah lagi di masa yang mendatang. Penutup donor darah adalah pertidakmuliahan yang bisa dilakukan oleh setiap orang sehat. Dengan mendonorkan darah, kita tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga mendapatkan manfaat kesehatan bagi diri kita sendiri. Semakin banyak orang yang bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela, semakin besar pula dampaknya bagi kesehatan dan solidaritas dalam masyarakat. Jadi, jika Anda memenuhi syarat, jangan ragu untuk mendonorkan darah Anda. Selain mendapatkan kesehatan yang terpantau, Anda juga bisa mendapatkan pengalaman berharga dalam membantu sesama. Oke, baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.